Habakuk juga mengatakan di dalam kitab Habakuk ini, bahwa sepertinya Allah nggak make sense. Nggak bisa dimengerti, justru membuat Habakuk heran. Membuat sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Yang ketiga, sepertinya Allah itu adalah Allah yang kontradiksi. Di dalam ayat yang ke-13. Dikatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri? Dan apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Dikatakan di dalam ayat ini bahwa Tuhan yang sepertinya, yang semestinya tidak menyukai orang melakukan suatu kelaliman, melakukan kejahatan, tetapi Tuhan memperhatikan dan berdiam diri. Tuhan tidak menolong orang-orang yang justru orang-orang benar. Sepertinya seseorang yang bersalah diizinkan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar kepada orang-orang yang melakukan kepada orang yang benar. Orang yang tidak benar diizinkan begitu saja untuk melakukan semena-mena kepada orang yang benar. Sesuatu hal yang tidak bisa dimengerti, sesuatu hal yang kontradiksi, sesuatu hal di mana bahwa Habakuk pada saat ini merasakan bahwa orang fasik itu dibiarkan begitu saja. Orang fasik dibiarkan mungkin di dalam kehidupan kita. Sepertinya mereka lebih berhasil daripada kehidupan kita. Sepertinya orang fasik mereka lebih mengalami sesuatu keadaan aman lebih daripada orang-orang benar. Setelah kita melihat apa yang kita baca, maka dari itu kita boleh melihat yang seperti saya katakan, inilah yang terjadi dalam kitab Habakuk. Inilah keadaan daripada Alkitab yang saudara dan saya percaya. Yang mana Allah tidak menolong, yang mana Allah sulit dimengerti, yang mana Allah sepertinya tidak adil di dalam kehidupan kita. Di dalam pasal, tiga pasal ini saja, di dalam 3 pasal, ya, Habakuk hanya ada 3 pasal. Cerita daripada Habakuk dalam 3 pasal ini dimulai daripada penderitaan ataupun tekanan. Kalau saya boleh gambarkan seperti Habakuk berada di dalam suatu jurang yang begitu dalam. Tetapi kalau saudara perhatikan nanti apa yang kita akan belajar bersama-sama. Bahwa Habakuk yang berada di dalam jurang yang begitu dalam. Habakuk berada di atas. Di atas gunung yang tinggi. Yang mana kita akan belajar bersama-sama. Mari kita buka di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Inilah suatu keadaan, kehancuran kehidupan daripada Habakuk yang diceritakan di dalam doanya. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan kemasukan sengal. Sengal yaitu apa? Di dalam borok, ya, luka dan lain sebagainya. Nah, dikatakan, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Bukan dengan tenang ku nantikan hari pelepasan atau pembebasan, dikatakan di sini di ayat ini. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sesuatu keadaan di mana Habakuk di dalam sesuatu yang begitu dalam. Di dalam doanya, di dalam dia berdoa kepada Tuhan. Dia menceritakan akan semua apa yang terjadi dalam kehidupan. Di dalam ayat yang ke-16, tidak hanya dia berjalan sebagai orang yang normal, tetapi dia berjalan sebagai orang yang boleh katakan seperti orang yang lumpuh. Seperti orang yang tidak ada sesuatu kekuatan.
di mana dikatakan bahwa tubuh dan jiwanya, tidak hanya badan jasmaninya, tetapi juga pikirannya pun juga gemetar, juga diguncangkan saat itu oleh semua keadaan. Sesuatu chaos terjadi dalam kehidupan daripada Habakuk. Habakuk pun tidak mengerti apa yang terjadi. Habakuk gak mengerti nantinya apa yang akan terjadi di dalam kehidupan. Seperti saudara dan saya pada saat ini, tidak ada yang satu pun yang tahu apa yang akan terjadi nantinya dengan keadaan daripada dunia ini. Seperti apa yang saya ceritakan semuanya, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Bahkan Habakuk sendiri, dia sendiri melihat semua keadaan akan bertambah lebih buruk. Melihat semua keadaan, dia katakan bahwa aku menantikan dengan tenang ku nantikan hari kesusahan. Habakuk mengerti, melihat bahwa masa depan akan terjadi sesuatu hal yang makin akan susah, makin akan sulit. Dia mengatakan demikian, sesuatu kegelapan. Kalau mungkin hari ini suatu keadaan hanya sekedar mendung, tetapi apa yang akan terjadi, Habakuk melihat sepertinya sesuatu kegelapan terjadi. Akan terjadi di dalam kehidupannya. Sesuatu yang lebih gelap. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang, di dalam menghadapi akan sesuatu hal yang terjadi, kegelapan yang terjadi di dalam kehidupnya, ada 3 hal yang mereka lakukan. Yaitu yang pertama, orang itu biasanya apa? Menyerah. Yang pertama biasanya menyerah. Yang pertama biasanya give up. Yang mengatakan, ya memang nasib. Memang hidup di dunia ini ya memang demikian. Mungkin mengatakan, ya nggak ada pilihan lagi sih. Ya udah dialamin aja. Seringkali di dalam kehidupan daripada manusia, itulah yang terjadi. Menyerah, give up. Yang kedua, yang sering terjadi, yaitu apa saudara? Yaitu melarikan diri. Pak Simon sering memberikan ilustrasi. Katanya seperti burung onta. Pada saat ketakutan, menyembunyikan kepalanya di bawah, di dalam pasir justru. Sepertinya sesuatu berpura-pura, oh tidak ada yang terjadi. Di dalam sesuatu keadaan, orang mungkin menyerah, ya sudah menyerah pasrah, nggak berbuat apa-apa, ya sudah apa adanya. Mungkin yang kedua, seperti burung onta, ya sudah, melarikan diri dari keadaan. Maka dari itu banyak sekali orang justru di dalam keadaan susah. Saudara lihat apa yang terjadi di jalanan. Di dalam keadaan susah justru apa? Ada apa? Minuman. Banyak sekali. Di persimpangan jalan, orang yang jual koran, mungkin orang yang ngotorin mobil itu. Ya, bukan membersihkan tapi ngotorin mobil malah, ya. Yang minta duit karena dia membersihkan jendela dan lain sebagainya. Di situ justru banyak minuman keras. Kalau saudara perhatikan. Karena apa? Karena mereka mau menutupin apa yang terjadi dirinya. Dengan mabuk melupakan akan semuanya. Dengan minuman keras, oh lupa. Mungkin dengan drug, oh lupa akan semuanya. Bahkan orang melarikan diri dengan mungkin pesta pora. Ya udah, apa yang dialami, oke pesta dan lain sebagainya. Mungkin dengan apa yang mereka alami, dengan keadaan yang mereka alami. Mereka hidup setiap hari dengan kepura-puraan. Mereka hidup setiap hari dengan kepura-puraan. Tetapi mereka lupa bahwa apa yang terjadi itu real, yang terjadi itu tetap ada.